Serbet bersejarah yang memuat kontrak pertama Lionel Messi dengan Barcelona pada tahun 2000, terjual dalam lelang di London seharga 762.400 pound, sekitar 15,4 rupiah atau 15,7 miliar pada Mei tahun 2024. Ditandatangani di atas serbet klub tenis, ini merupakan komitmen awal Charles Rexach untuk merekrut Messi muda 13 tahun, yang kini menjadi item memorabilia termahal. Berikut adalah poin-poin penting mengenai serbet kontrak Messi. Konteks sejarah, ditandatangani pada tanggal 14 Desember tahun 2000, di sebuah klub tenis di Barcelona oleh Charles Rexach, Direktur Olahraga Barça Josep Maria Minguella, dan agen Horacio Gagioli. Alasan serbet, kontrak darurat ini dibuat untuk meyakinkan ayah Messi, Jose, yang sempat ragu karena negosiasi sempat terhenti. Isi kontrak, tulisan dengan tinta biru berbunyi bahwa Barca berkomitmen mengontrak Messi meskipun ada perbedaan pendapat, di bawah tanggung jawab Rexach. Pada peringatan ke-25 tahun kedatangan Lionel Messi ke Barcelona, FIFA mengenang keraguan yang dirasakan banyak orang terhadap bocah berusia 13 tahun itu dan perjalanan karirnya menuju kejayaan. Horacio Gagioli bertanya-tanya apakah dia telah menjadi korban penipuan. Dia pernah mendengar kisah tentang penipu sepak bola Carlos Kaiser yang menggunakan penipuan melalui telepon seluler, artikel palsu, dan perkelahian dengan seorang penggemar untuk membangun karir panjangnya. Atau tentang Živko Lukic yang menipu Paris Saint-Germain, dan tentang Ali Dia yang menipu manajer Southampton Graeme Souness agar percaya bahwa dia adalah sepupu George Weah. Apakah agen terkemuka itu kini menjadi korban? Gagioli telah bepergian ke Bandara El Prat, 25 tahun yang lalu pada hari ini, untuk menyambut seorang anak yang dijanjikan sebagai bintang besar berikutnya, ke Barcelona. Ternyata, bintang besar berikutnya itu sangat kecil, hampir sama tingginya dengan koper yang dia sembunyikan di belakangnya untuk menyembunyikan dirinya yang pemalu. Dia sangat kecil, kata Gagioli. Kakinya terlihat seperti jari tangan. Saya pikir dia tidak mungkin bisa bermain sepak bola. Saya pikir mereka akan mematahkan kakinya. Lionel Andres Messi baru saja naik pesawat untuk kali kedua dalam hidupnya yang berusia 13 tahun. Penerbangan itu berlangsung selama 13 jam dan sangat bergejolak. Pemuda asal Rosario itu tidak bisa tidur dan merasa terlalu mual untuk makan. Namun, Josep Maria Minguella, agen lain, telah mengatur agar dia berlatih bersama tim muda Barcelona pada hari yang sama. Ketika dia masuk ke ruang ganti, semua orang terkejut. Kami semua bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa bersaing, kata Cesc Fabregas. Dia sangat kecil. Dia juga sangat pemalu, dia tidak berkata sepatah kata pun. Messi hanya berukuran 4 kaki 6 inci. Gerard Pique lebih tinggi dari dia lebih dari 1 kaki. Saya kira kami sudah menganggap anak ini tidak berpotensi sebelum dia menendang bola, kenang Pique. Lalu setelah dia menendang bola, keraguan itu hilang. Charlie Rexach, mantan gelandang serang Barcelona dan kemudian direktur teknis klub, berada di Sydney untuk menyaksikan para pemain muda Barcelona, Charles Puyol, Xavi, dan Gabri, berlaga di Olimpiade cabang sepak bola pria. Mereka finish sebagai runner-up di belakang Laurent, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, dan Cameron, serta melakukan pemantauan pemain. Sebuah pertandingan pun dijadwalkan 2 minggu kemudian agar pria berusia 53 tahun itu dapat mengamati Messi. Setelah 2 menit, saya sudah cukup melihatnya, kenang Rexach. Saya berkata, kita harus merekrut anak ini sekarang juga. Atasan Rexach, bagaimanapun, tidak yakin,
karena seorang ahli endokrinologi anak yang dikonsultasikan Barcelona bersikeras bahwa Messi perlu menjalani terapi hormon pertumbuhan. Selain itu mereka perlu membayar gaji kepada ayahnya, Jose. Mereka juga mempertanyakan apakah Messi, anak pemalu yang dijuluki El Mudo atau si bisu oleh rekan setimnya dapat beradaptasi di negara asing. Setelah beberapa bulan mencoba dan gagal meyakinkan petinggi Barcelona untuk mengambil risiko, Rexach memutuskan, dengan keluarga pemain yang mulai gelisah, dia akan bertaruh untuk mereka. Dia bertemu Gagioli dan Minguella untuk makan siang di Pompeia Tennis Club. Kami akan membawanya ke tempat lain, ujar Gagioli. Jos Messi bahkan menyebut Madrid. Secara naluriah, Rexach mengambil sebuah serbet, meminta pena kepada seorang pelayan, dan menulis dengan pena ballpoint biru. Di Barcelona, pada tanggal 14 Desember tahun 2000, di hadapan Minguella dan Horacio, Charles Rexach, Direktur Olahraga FC Barcelona, dengan ini setuju, atas tanggung jawabnya sendiri dan tanpa memedulikan pendapat yang berbeda, untuk menandatangani kontrak pemain Lionel Messi asalkan kita mematuhi jumlah yang telah disepakati. Dokumen tersebut ditandatangani secara sah oleh Rexach, Gagioli, dan Minguella. Saya tahu saya tidak mengikuti prosedur, kata Rexach. Saya telah menandatanganinya, ada saksi. Saya telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan dalam posisi saya, tetapi saya mengambil tanggung jawab penuh. Messi kemudian menghabiskan lebih dari 2 dekade di Barcelona, termasuk 17 musim di skuad utama. Selama periode itu, para penggemar Barcelona terpesona oleh dribble yang menakjubkan dan gol-gol spektakuler. Lionel Messi menginspirasi Barca meraih 34 gelar, termasuk 3 piala Interkontinental FIFA, 4 Liga Champions UEFA, dan 10 gelar La Liga. Perjalanannya menuju takhta Blaugrana dimulai dengan tatapan putus asa dari Gagioli seperempat abad yang lalu. Penampilan bisa menipu, begitu pula dengan kontrak dadakan yang tidak dicetak. Tapi komitmen kontrak yang paling menentukan tertuang di atas sebuah serbet di Katalan. Akhirnya, serbet itu dilelang dengan harga fantastis $1 juta. Taruhan Rexach pada seorang pesepak bola yang langka seperti 1 banding 1 miliar bernilai tak terhingga bagi Football Club Barcelona.